Hai guys, kali ini aku akan menceritakan tentang alur film Silerama tahun 2011. Di mana film ini menceritakan tentang monster sperma yang mengancam kehidupan manusia. Jadi, untuk beberapa menit ke depan, aku bakalan nemenin kegabutan kalian. Jadi, jangan kemana-mana ya. Di film Silerama, ada 4 segmen cerita, tapi aku hanya akan menceritakan satu segmen, yaitu Wadzilla atau monster sperma. Di awal cerita, ada seorang dokter yang sedang memeriksa sperma melalui mikroskopnya. Saat lagi mengecek sperma, seorang suster seksi masuk ke ruangannya. Dia ngasih tahu kalau pasien yang bernama Miles Manson sudah siap untuk diperiksa. Nah, ini dia pasien yang bernama Miles Manson. Karena spermanya nggak diterima sama bank sperma, makanya dia ngecek kualitas spermanya sama dokter spesialis saluran kemih. Kemudian, dokter ngajak dia ke dalam lab untuk melihat kondisi sampel spermanya. Mikroskop pertama ngasih lihat kondisi sperma yang sehat dan normal. Terlihat ada jutaan sperma di sana. Dan mikroskop kedua adalah kondisi spermanya. Pas dia lihat nih, ternyata ada satu sel sperma. Miles pun terkejut dong ya melihat spermanya itu. Setelah itu, dokternya memberikan dia obat. Tapi bukan obat untuk meningkatkan jumlah sel sperma, melainkan obat itu untuk memperkuat spermanya. Dokter juga bilang kalau obat itu belum disetujui oleh dunia medis. Tapi si dokter yakin kalau obat tersebut bisa menyembuhkan dia. Karena si Miles ingin sembuh, dengan senang hati dong ya mengambil obatnya. Keesokan pagi, saat sarapan, dia teringat obat spermanya. Walaupun sedikit ragu, tapi supaya cepat sembuh, langsunglah ditelan obatnya itu. Abis itu di stasiun, Miles lagi nunggu kereta api untuk pergi kerja. Kemudian teman kantornya, Larry, datang ke sana juga. Karena tahu Miles masih jomblo, Larry mau ngenalin dia sama janda muda, teman istrinya, dan nyuruh dia untuk ngajak janda itu makan malam bersamanya besok. Awalnya si Miles gak mau dong, karena dia belum bisa move on. Tapi karena si Larry meyakini kalau ia adalah janda yang cantik dan baik, akhirnya Miles pun setuju. Kereta api pun datang, dan mereka telah di dalam. Tiba-tiba aja ada cewek cantik masuk ke gerbong mereka. Dan pas sekali tempat duduknya berdekatan dengan si Miles. Rupanya si cewek mau ngerokok. Dan dengan sigap, si Mars langsung nawarin mancis sama dia. Pas lagi nyodorin api, mata si Miles tertuju ke gunung kembar cewek itu. Dan tiba-tiba aja, dia ngerasa kesakitan dengan burungnya itu. Seakan-akan kayak ada yang berontak mau keluar. Dia ngasih tahu dong sama Larry tentang burungnya yang sakit itu. Tapi si Larry mengira kalau hal itu karena Miles nggak sengaja ngedudukin telurnya. Dan akhirnya Miles bisa bertahan dengan rasa sakitnya itu. Saat Miles mau ngasih api lagi, rupanya si cewek tadi sudah pindah tempat duduk dan dia pun gagal untuk PDKT. Sabar ya Miles. Ketika lagi di kantor, Miles lagi ngikutin rapat di kantor. Saat rapat, bosnya mau ngenalin sama karyawan baru pada mereka. Rupanya karyawan baru itu adalah cewek seksi. Wow, bengonglah semua orang yang ada di ruangan. Saat si karyawan baru mau presentasi, jatuhlah barang-barangnya itu.
Pas dia mau ngambil barang-barangnya itu, nungginglah dia. Miles pun melotot karena melihat pantat yang pas sekali di depan matanya itu. Dan sekali lagi, Miles merasa sangat kesakitan. Sekuat tenaga dong, dia menahan sesuatu yang berontak ingin keluar dari burungnya itu. Sambil kesakitan, Miles pun meminta izin keluar dari ruangan rapat. Setelah kejadian tersebut, Miles kembali mendatangi dokter yang kemarin. Dia ngasih tahu setiap kali dia merangsang, ada sesuatu yang memberontak dari burungnya itu. Dan dia curiga kalau itu ada kaitannya dengan obat yang dia minum. Habis itu, si dokter menyuruhnya untuk coli dong, untuk melihat sel spermanya lagi. Dan tiba-tiba saja, si Miles menjerit kesakitan. Si dokter pun terkejut dong, gara-gara teriakannya itu, sampai-sampai suster seksi pun berdatangan. Si dokter kemudian meminta sampel spermanya untuk dicek di mikroskopnya. Tapi si Miles malah bilang, kayaknya nggak perlu pakai mikroskop untuk melihat spermanya itu. Pas dikasih sama dokter, ya kan? Terkejutlah si dokter itu, karena melihat spermanya besar sekali. Wow! Dan dia pun menjatuhkan sampel tersebut. Spermanya nguntik-nguntik dong di lantai. Si dokter pun langsung menginjak spermanya itu hingga pecah. Miles dan dokter sangat syok dengan sperma yang tadi. Dan menyadari kalau obat yang diberikan kemarin berdampak buruk pada sistem burungnya itu. Dan dia menyuruh Miles untuk berhenti meminum obatnya itu. Dan si dokter kemudian membawa sperma mati itu ke pusat penelitian di Amerika. Malam kencan pun tiba. Dengan penampilan rapi, dia sedang ke rumah janda muda yang dikenalin kemarin. Saat dia mengetuk pintu rumah, sesosok janda cantik membukakan pintu. Si Miles yang melihat muka cantik sama gunung kembar indah janda itu, mendadak langsung sangean dong ya. Dan bersamaan, dia merasakan kesakitan pada burungnya lagi. Dan Mars memohon kepada janda itu agar dikasih numpang ke toilet rumahnya. Dan terpincang-pincang, Miles pun menuju ke toilet. Dan setelah di dalam, dia langsung coli dong untuk ngilangin rasa sakit pada burungnya itu. Janda itu kemudian menelpon istrinya Larry dan ngasih tahu tentang tingkah laku aneh Miles tersebut. Tapi Larry ngasih tahu kalau hal itu terjadi karena Miles menduduki telurnya. Dan Miles adalah pria yang baik hati, gak mungkin dia macam-macam. Tiba-tiba si Miles berteriak sangat keras. Dengan sekuat tenaga, akhirnya sperma sebesar tikus Alaska berhasil keluar dari burungnya. Si janda yang mendengar teriakan itu, dia langsung nutup teleponnya dan pergi mendatangi ruangan toilet. Si Miles langsung mengejar sperma itu untuk membunuhnya. Namun, Miles agak kesulitan untuk menangkapnya karena spermanya sangat licin seperti belut. Dan akhirnya ia berhasil menangkap sperma itu dan langsung memasukkannya ke dalam kloset. Miles kemudian membuka pintu toiletnya dan si janda datang dan sangat kebingungan melihat apa yang telah terjadi kepada toiletnya. Dan tiba-tiba aja ya kan, kloset itu terbuka. Dan ternyata sperma tadi sudah berubah menjadi monster mengerikan. Mereka berdua berlari ketakutan dong, karena monster sperma yang mengejar mendadak si janda terjatuh. Si monster sperma dengan insting kuatnya langsung menuju ke terowongan Casablanca janda itu. Kemudian si Miles langsung bergegas untuk menarik monster sperma. Dan dia bergelut dengan monster itu. Dengan sekuat tenaganya, Mars kemudian melempar monster sperma keluar dari jendela. Monster sperma itu masih hidup dong. Akhirnya pergi dari rumah janda itu. Habis itu, ada seorang cewek lagi teleponan di taman. Dan dia juga lagi sama anjingnya. Ternyata
si monster sperma ada di sana. Dan dengan cepat, si monster memakan anjing itu. Si cewek heran dong, karena anjingnya nggak ada lagi di tali pengikat. Dia kemudian mematikan telepon dan mencari anjingnya di semak-semak. Tiba-tiba aja muncul monster sperma. Zrb, kepala si cewek itu terputus dimakan olehnya. Habis itu ada seorang pengemis yang lagi makan. Makanan sisa sih. Pas dia lagi nikmatin makanannya, tiba-tiba aja dia dikejutkan sama suara tong sampah. Pas mau dibuka, ternyata itu adalah teman gepengnya, yaitu si nenek yang sedang kelaparan. Dan dia meminta sedikit makanan kepadanya. Tapi si gepeng mau ngasih makanan kalau si nenek mau coliin dia. Widih, bangsat banget ya. Rupanya si monster sperma yang sudah berukuran raksasa ada di belakangnya. Kemudian si gepeng dengan cepat dong dimakan oleh monster sperma itu. Mampus kau. Dan si nenek itu pun juga ikut dimakan dengan lahap. Ternyata si Miles dan janda lagi jalan bareng. Tapi mendadak mereka berhenti karena melihat berita tentang makhluk seperti kecebong raksasa sedang menghancurkan kota. Dan banyak orang telah mati dibuatnya. Mereka pun pergi untuk menyelamatkan diri. Rupanya monster sperma sudah berukuran seperti Godzilla. Dengan cepat kota New York hancur diserang dengan spermazilla. Angkatan militer pun gak sanggup mengalahkannya. Bahkan sudah disemprot sama spermasida juga gak mempan. Si dokter bilang kalau spermazilla mengamuk karena lagi nyari sel telur untuk dibuahi. Dan ternyata memang benar dong. Si spermazilla berenang memilih patung Liberty. Dia ngira kalau itu adalah cewek raksasa lagi memakai rok. Widih, cabul. Kemudian angkatan militer membawakan kondom raksasa untuk menutupi patung itu, supaya terhindar dari lendir spermazilla. Tapi percuma aja ya kan, kondomnya malah robek karena obor tajam patung Liberty itu. Si spermazilla dengan cepat menggesekkan badannya ke patung Liberty. Saat spermazilla lagi enak-enaknya begituan, Jenderal Bukaki menelpon Angkatan Udara untuk menghancurkan spermazilla. Angkatan Udara pun datang dan menyerang spermazilla dengan bom torpedo. Wing, duar, dan akhirnya meledaklah spermazilla. Ledakan itu muncrat ke seluruh kota New York. Semua orang di sana terkena ledakan cairan spermazilla. Miles meminta maaf kepada si janda akibat ulah spermanya itu. Tapi si janda tidak mempersalahkannya. Karena toh cairan itu bagus untuk kulit katanya. Saat si janda mau cium bibir Miles, si Miles malah ngasih pipinya. Ya kesel lah si janda. Dan akhirnya si Miles pun memberanikan diri untuk mencipok bibir si janda. Tapi tiba-tiba aja si Miles merasakan kesakitan lagi sama burungnya. Mereka semua pun panik ketakutan spermazilla akan muncul lagi. Dan akhirnya film pun tamat.